Tapi yang lebih bagus ya banyak. Akhirnya berkembang kan. Cuma kalau bertambah kali, satu aja dulu punya. Bagaimana cara bikinnya? Tinggal diketik di sini. Klik, tulis SOP ini banyak. Nah, sesuaikan dengan kondisi kita langkah-langkahnya. Ya. Terus yang kedua, peta ini. Ini hasil dari tadi SOP identifikasi adalah peta. Peta identifikasi. Contoh peta ini. Misalnya potensi bahaya yang ada di puskesmas apa? Tertusuk jarum ketika misalnya dokter mau nyuntik atau dokter gigi mau nih misalnya. Nah, terus yang kedua itu kan bahayanya. Sekarang bicara resiko. Pernah ada kejadian nggak tertusuk? Berapa kali dalam setahun? Sudah laporannya. Kalau kita pengen benar-benar kuantifikasi ya. Terus yang kedua, kalau tertusuk tingkat keparahannya sejauh mana? Ada nggak sampai ada orang tertusuk jarum dia langsung HIV? Kalau belum ada berarti turun dia. Tapi itu resiko tertinggi ya kena penularan penyakit. Itu kalau cuma cedera doang gini, diobatin selesai kan. Tapi kalau yang bekas jarum orang HIV, tapi dulu juga yang pas nyari kita masukin ke ini, kan pada kuliah teh. nah itu harus ditangani, dikontrol. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan jarum sampai kita tidak berisiko tertusuk. Itu ada caranya. Nah, jadi sini kadang-kadang, oh ada itu kan safety box. Iya. Nah, itu. Jadi nggak dulu gini masukin ke yang penutup jarumnya itu ya, begini dulu mah. Sekarang kan langsung kita belum ini. Iya. Ya, karena bahayanya tinggi kalau kita. Nah itu adalah kesehatan kerja, ada kesehatan kerja maksudnya. Jadi pengelolaan benda tajam. Benda tajam yang ada di puskesmas apa aja? Selain peralatan medis, misalnya gini. Ini kalau yang ada orang K3-nya. Ada ini nggak itunya. boleh. Iya. Ada dipasang ininya ya. Nah, betul. Tahu. Apalagi ya. Ini. Nggak ada yang beginian, beli pulpen. Jadi Pak, Nggak boleh beli pulpen yang begini orang K3. Kalau ada program K3 ya. Ketika ada pengadaan pulpen, harus beli pulpen yang Cetrek. jadi ketika dipakai tuh aman kan. Ketika kita lupa, emang sepele sih nggak apa-apa. Tapi orang K3 gitu. Ini benda tajam tuh bisa kena. Atau ketika jatuh ketusuk. Banyak hal kayak jarum pentol dan segala macam diatur. Ya. Ini jalur evakuasi ada nggak? ada Ada. kemarin akrab Pak. Tempat berkumpul ada nggak? Ada dong. Masih jelas? Jelas. Di mana berkumpulnya? Di depan halaman. Lihat posisinya aman nggak? Aman Pak. Di luar. Jangan sampai tempat berkumpulnya jauh ke gerbang. Iya. Jadi bangunnya kebakar, kejebak kitanya nggak bisa kemana-mana. Atau ini ada. Yang terakhir apar. Ada. Ada ya. Itu bisa ini ya. Kalau ada ya. Ini baru ada doang. Sebetulnya ada aturannya. Ada. Satu ruangan satu. Iya. Oh, masa sih Pak? Harusnya begitu ya, Pak? Jangan sampai ketika ada kebakaran di ruangan tersebut, kita nyari di ruangan lain. Iya. Justru dibilang kita pakai yang hanya 3 kemarin Pak. Yang bawah lantai 1 yang gampang dilihat. Yang nomor 2 di dapur. Nomor 3 lantai 2. Udah gitu. Kemarin ya, akrab. Nanti disesuaikan dengan tingkat risiko kebakarannya. Kalau yang mudah terbakar berarti ada berapa, harus yang besar yang kecil itu ada aturannya. Nah orang K3 harus paham, kesehatan kerja harus paham tentang aturan penggunaan alat pemadam. Diajarin nggak teman-teman? Madam. Siapa yang ngajarin? Siapa mereka? Madam. Langsung ininya. Iya. Enggak, petugas programmer Kesjaurnya dia yang ngelatih sekarang. Oh enggak. Dari damkar. Enggak, harus mandiri. Pokoknya sekarang K3 sekarang harus bisa. Ya kudu pelatihan tuh. Ya, nanti dilatih. Mereka dimandirikan. Wih, Pak Cici.
tinggal gini mah gampang weh semprot Nyawa. gitu weh. Oke itu ya. Kalau kesehatan olahraga cuma satu perencanaan doang. Itu yang tahunan ya. Ya. Oke, karena selesai. Ini di Januari doang. Kita ke bulanan ya. Untuk bulanan, kalau kesehatan kerja ini ada 4. Pertama pelayanan penyakit akibat kerja. Ini kayak biasanya BP ini tugasnya. Ini belum diisi ya. Ini ada yang udah diisi, ada yang belum. Saya juga nggak ngerti. Kalau belum di otak-atik dia akan begini awalnya nih. Tanda tanya. Kalau misalnya kita punya datanya dari mana Pak? Kalau PAK dari BP, dari dokter, kerjasama dengan dokter. Tadi kan ada dokter itu ya yang ngerti ya diagnosa. Minta ditandain Bu di laporannya. Oh, khusus Jadi ya, Ibu Pak. nggak puyeng tuh ngirim-ngirimnya. Jadi nggak iya nih. Ya. Ini saya pernah masalahnya waktu pegang kerja ya. Ya Allah, ini banyak banget. Ada punya. Ini tandain yang memang ada penyakit akibat kerja, dugaan penyakit akibat kerja sama yang nih. Kalau misalnya kan ini kita klik ya yang tadi ya, yang ini nih. Ini kalau kita punya datanya, kita tulis ya. Lanjutkan. Nah, ini baru kita isi. Oh, diagnosanya apa ya Pak? Nah, ini ketika misalnya ada TB paru, tulis TB paru akibat kerja. Ini orang-orang ke dokter yang tahu nih diagnosanya. Kalau perawat boleh nggak? Enggak, diagnosa mah enggak. Kan di BP mah bukan dokter doang, perawat. Perawat mah, ya maksudnya menentukan diagnosa mah aku di dokter Pak. Iya, kan dokter ya. Nah, Cowok-cowoknya mah enggak ada. oke. Nah, nanti di sini ada 3 kategori ya. Ada yang penyakit akibat kerja, dugaan, terduga ya, sama yang dirujuk. Ini misalnya dia kena apa di sini, dirujuk tulis. Ini kalau 1 orang. Nanti kalau nambah gimana Pak? Ini nambah. Ya. Kalau pengen menghapus gimana Pak? Ini hapus. Jadi 1 orang 1 ini Pak ya? Ya, satu-satu. Oh, kami dosisnya beda ya? Bukan 1 orang 1, per diagnosa maksudnya. Iya, karena per diagnosa itu. Ya. Oke ya. Ini ada sedikit sih. Pak, gimana kalau misalnya tidak ada di sini? Dan lain. Karena dimintanya ini doang, berarti nggak usah dimasukin. Oh, kosongkan aja. Berarti dia tidak masuk sebagai itu. Ini aja yang di ya. Ini ada apa namanya? ICD-nya nih, ICD-nya. Hafalin aja ya dikit ini. Nanti kalau udah ini selesai. Tuh, karena nggak di save, jadi gitu aja. Nah, kalau di save begini nih. Ini per bulan ya. Ya. Oke. Dari Januari berarti Pak? Dari Januari. Karena programmer sebelumnya nggak ngisi, bayar anak. Isi Januari tuh. Terus ini deteksi dini penyakit tidak menular. Ini orang PTM nih. Iya, PTM. Ya. Tapi pada petugasnya Pak Puskesmas ini. Berarti minta data ke PTM ya Pak? Kayak tadi kan kita anggaplah karyawan Dinkes masuk ke sini. Lihat ya nih, kita buka. Oke. Ini ya, petugas. Oh ini kan petugas doang. Petugas apa? Nah, jelas ini petugas puskesmas. Jadi karyawan ya Pak ya? Karyawan. Ada nggak? Ada. Banyak. Kapan? Jantung DM. Enggak rutin, apa ngedadak, insidental atau terprogram atau gimana? Kita rutin per 6 bulan. Karena kan perlanis. 6 bulan ada. Jadi Oh, ya udah kita berarti gabung kerjasama. nanti di data biasanya bulan Juni. Ya. Tapi Berarti bulan kemarin ini ada sudah dong? Pak, bulan Januari udah. Oh, Januari udah berarti nanti Juni. Ya kemarin aku laksanain di Juni. Ya kan? Nah, berarti udah 2 kali, berarti ada datanya tuh. Nah, tempuran gimana? Iya sama kemarin tuh Prolanis bulan Juni hari apa ya? Oh, ada. Ada. Semua apa sebagian? Sebagian Nah, kok yang perlanis saja. Yang mengarah penyakit karena ada prolanis DM ya? dan iya. Yang lain gimana? Ini kan semua. Ayolah semua. Nah itu mah kan kesja bukan Programmer. Kita yang merencanakan. Kita yang kerjasama. Pokoknya
Makanya orang yang paling perhatian sama apa Kesehatan. karyawan itu ya kita, programmer kesehatan kerja. Jadi kalau ada karyawan, ada teman kita belum dicek kesehatan, kita yang paling menyayangi mereka. Kita yang vokal. Ayolah Pak Kapus, ini kita punya karyawan, nggak pernah tuh, tahun sekali aja. Ada sih ada, cuma yang prolanis doang. Itu yang enggak gimana? Masa nungguin penyakitan dulu baru ini dicek? Nah gitu. Ini kan pencegahan, Pak. Ah, itu advokasi. Jadi nanti di bersama dengan PTM. PTM itu sediakan buat kita. Ya juga sih. Ini ada kok laporannya. Karyawan mah seneng aja Pak, yang capek mah kita. Nah, gitu. Karyawan mah oke aja, kamu aku bilang ini pasti nurut semua tak. Gitu ya. Pokoknya kalau petugasnya rajin, ya kejawarnya nih. Dulu aku pakai begini loh Yakin, Pak, pasti. pas kebugaran. Ini dulu. Sempat dulu aku pegang Nah, sorga. dulu ini Sorga ya. sebelum ada aplikasi ini. Iya, Cetak. sorga. Setelah ada aplikasi ini di stop. Hmm, Cuman masalahnya aplikasinya daripada error terus. kan dihack teh ya Pak. Iya. Ya. Dah, Nah, ini yang deteksi dini ya. tes. Jadi deteksi dini kalau di perusahaannya kayak medical check up Iya. semuanya. Cuman di Rutin kita mah- mereka ya, masa kalah kita nyapanya? Iya. Mereka setahun sekali. Nanti Karyawan kalau- kita mah enggak. Kalau ada ya kegiatannya nanti minta absen sama foto. Oh pakai Pak. Nanti sebagai bukti dukung kan. Iya sih. Terus yang ke selanjutnya, walaupun kita gak ada anggarannya, kita pakai kerjasama kemitraan strateginya. Mau sih Pak, mitra family. Iya. Senek-senek dapat lah. Nah gitu Bang. Terus yang kedua pembentukan AOPA UKK. Nah ini Pak, Kita lihat ya. ukuran aja Januari. Nah ada Di di sini. depan. Oh iya pohon, aduh Mat, bener. Saya buru-buru tadi. Saya bawa barang. Pohon kakunci. Untung aya aman. Satu nuhun ya, Bager Mat. Ahmad Bager. Apa itu? Malingan nih kemarin. Mana? Di Dinkes dulu ya. Oh. Tahu-tahu hilang. Nih, ini tempuran kok sama nama petugakannya. Cek ya. Sini berpaksa semua Iya dia. nggak tahu Bu, ini yang dulu mungkin Bu. Ada banyak tuh. Iya Nah, penguasa saya kawan sama. saya. Waduh sama dong. Sama nih. Nih caranya ini kalau mau hapus delete ya. Oh iya. Kita edit nih lihat. Tuh. Isiannya begini. Nama petugakannya, kecamatannya, alamatnya. Kalau bisa alamatnya yang lengkap ya. Iya. Karena Ciparage, Iya, siap. karena kalau ada yang sama, misalnya ada yang sama minimal beda lah alamatnya. Atau ketika ada yang sama pasti angka 1 Oh, iya. kayak cempaka 1, cempaka 2 gitu. Jadi kayak pos-posian gitu ya Pak ya. Iya. Nah, enggak ini mah kan diserahkan ke kadernya. Mau namain siapa gitu mah terima jadi. Ada anggotanya berapa orang? Kadernya berapa orang? Mirip posyandu ya, petugas itu 5 orang sebetulnya. Oh ada kadernya Pak. Ini cuma anggota naon? Anggota Karyawan mereka. sasaran. Sasaran karyawan mereka kan. Iya. Jadi gini, Kader. pas UKK misalnya itu kan lingkungan pabrik tahu. Di sini ada pabrik tahu, sini pabrik tahu, deketan ya. Bikin satu aja perubahannya. Upakanya. Satu aja. Nah, kan Tapi kalau paling kayak keliling doang. Satu kan jangan usah banyak kan kebanyakan repot kitanya pas pembinaan. ya kan kalau kayak di Cipadagi kan suka ada yang rebusan gesek gitu ya pakai ikan asin tuh ya. Nah, kayak Kan gitu. deket-deketan tuh ya. Nah. Berarti dijadiin ini aja ya. Jadi satu aja. Tapi lihat dulu ya kalau emang banyak banget sasarannya lebih dari 100 kayak posyandu lagi. Bikin baru lagi. Lihat aja. Karena kan kita kalau ada pelayanan jangan sampai dari pagi sampai sore. Orang udah bete duluan. Jadi kalau bisa 2-3 jam selesai gitu. Ini kan 26 udah cukup 1. Ini ya. Nah ini ada potensi risiko, ini di pilihannya ada 4. 5 ya. 5. Kalau fisika maksudnya itu kayak panas, ya, getaran,
Kayak kita belajar fisika aja, belajar cahaya. Kalau petani apa kira-kira? Yang paling mendominasi bahayanya apa? Kimia Pak, pupuk ya. Bahaya ya, ini bukan pupuk, semprot. Oh, obatnya ya, apanya? Itu yang paling bahaya. Kalau apa ya, yang kerjanya di tengah-tengah laut, nelayan apa? Itu bahaya, nelayan. Itu cahaya matahari, Cahaya matahari. panasan, dehidrasi segala macam. Lain badai Pak, Nah, lain badai Pak. Ya badai juga sih Bu. ada biologi, bisa nggak biologi? Bisa. Kalau emang ada kejadiannya dimakan hiu, mati masuk. Seandainya ada kejadian gitu, ada Tenggelam nelayan gitu mungkin ya, dimakan. Pak, ya? Nah, Untuk kena petir. nah, iya petir misalnya. Kalau petir berarti masuknya mana petir? Kalau petir masuknya ke mana? Ke itu. Apa namanya? Wit? Ayo, Ergonomi. Bukan. petir. Bukan Pak. Kemana? Pernah belajar petir di ilmu apa? Fisika bukan Pak? Nah, sih, gampang betul. Kalau udah belajar dulu pasti tahu. Ya. Kalau kimia itu ya bahan-bahan Ergonomi kimia. nak. Kalau kimia kan bahan-bahan itu. Iya. Kalau di puskesmas apa yang paling mendominasi? Biologi, No, biologi. kuman kan? Oh, Virus. Oh, iya, ergonomi nah, banyak. Pak. Hah? Ergonomi nah. Ergonomi itu kayak kantoran. Nih kita nih, ini kan perkantoran ya nih. Saya kemungkinan akibat potensi bahannya ada ergonomi, masalah. Ini berkaitan dengan peralatan gini, lingkungan kerja. Kita kursinya, ini udah bagus nih kursinya nih. Udah mau mengikuti alur ini. Bingung ya. Dulu mah nggak gini, dulu mah kayak kursi. Nah kayak gini nih, ini udah gak ergonomi. Ini kalau dipakai selama 8 jam potensi terkena low back pain tinggi. Atau bukan Sini, sama. Pak, saya beli kursi. Nah, itu K3 harus begini. Oh, Maka udah nanti di K3. puskesmas, Pak, masa programmer K3 betul. begini kursinya nggak ergonomi. Bisa diajukan Bu. Udah semua begitu coba. Ini belum ganti kursi nih. Ergonomi. Oh, Bapak mau pilih kasih. Terus gini, yang kedua ketik pekerjaan, karena pekerjaan ya itu masuk ke ergonomi. Kita tuh kerjanya ada misal bagian ngetik siapa sih? TU ya? Atau pendaftaran? Kerjanya gini terus, nggak berhenti. Nah nanti bisa kena carpal tunnel syndrome. Aku udah kena. Tuh, nah nih Oh iya, Harus operasi. operasi. Sudah diperiksa Apa sih carpal? sarafnya sudah tidak ada. Saraf ya? Saraf kesini itu udah nggak ada. Jadi Mati rasa ya operasi nanti. dulu. Semutan ibu ceritanya. Semutan Kak. Kadang sakit. Nanti kadang bilang. Saraf medianus kan. Terus sekarang udah operasi belum? Belum. Ntar aja. Gila. Pokoknya low back pain, CTS, carpal tunnel syndrome itu. Dan ini rajin bahayanya. teh sih. Over ini. Atau gini, lihat teman-teman ya, ya karena pekerjaan. Ketika ada pekerjaan tukang OB ya, lihat cara ngangkatnya. Kalau cara ngangkatnya salah, dia bungkuk gini ya, dia bisa kena ini. Jadi karena kita sayang dia, mati cara ngangkat sama kita. Kita tuh jelasnya Keren. keren Itu sebenarnya. udah pelatihan pasti. Kita nggak ngomong Enggak aja. ini ya Pak Bu. Ya itu Pelatihan tuh. kita kan baru-baru Ada ya. kan pelatihan Pak? Sayangnya pelatihan formalnya jarang. Paling kita Sampai pinter-pinter ininya yang megang programnya. iya belajar. Saya juga Belajar otodidak. pengennya ya. Gue udah pengennya Aku kita tuh ada daftar. Zoom, lewat Zoom aja dulu. Lewat Zoom aja. Aku daftar. Karena kalau pelatihan dari Gopelga tuh susah. Gak ada uang. Maksudnya nunggu itu kan dari Kemenkes punya anggarannya. Kalau ada ya udah, kalau ada undangan dari provinsi untuk ini ya kita kirimkan. Kalau nggak ada, masa sampai kapan kita ini lambat kan? Kemungkinan cara kita pembinaannya lewat Zoom rencana ya. Tapi kan kita kudu praktek. Nanti kita ada monep. Oh, turun. Nanti coba Bu Erni praktekkan cara mengangkat yang benar. Iya, nanti diajarin sama kita kalau salah. Dibenerin. Ya.
Gitu. Atau kita kasih videonya dah. Nah gitu Ya, dong. nanti pembinaan kan sekarang mudah ya, banyak Ya. media. Biologi tadi ya, kuman-kuman, ergonomi yang Tadi tadi. kimia Pak. Kimia itu ya bahan-bahan kimia. Contoh kalau di lab, Alat. Lab, oh iya ya. itu potensi bahan kimia itu tinggi. Misalnya ada H2 apa? Itu yang paling bahaya. Ada asam laktat apa? Apa? Nah nanti gini labeling butuh di situ. Oh di itu ya Pak. Label tanda Oh, iya, bahaya. merek. Atau ada penampungan bensin nggak? Enggak. B3. B3 mah berarti. B3 mah di luar biologi. Ah. B3 mah di luar. Jadi pengolahan sampah B3 harus benar. Kerjasama dengan casting berarti. Sering ya Pak. Ya, orang ketiga sampai ke itu juga diperhatiin. Ya, nanti kalau misalnya ada lubang got tidak ada ramnya, tidak ada bagian Nggak ada atapnya lah gitu ya. tutup ya videonya. Orang ketiga harus cerewet. Nih Pak, Kumang. bisa potensi jatuh orang gitu. Oh jatuh. Atau masjid, musola, lantainya licin, ngomong kita. Orang ketiga tuh kerja. Cerewet. Oke, psikososial ya. Psikososial itu Tapi kan kalau di rumah hubungan makin antar cerewet manusia. Nanti itu Pak usia. Hubungan antar manusia. Stres. Atasannya pemarah. Setiap hari marah-marah ya, ini stresor dong. Tinggalin. Benar, tinggalkan. Boga kapus misalnya. Pegawaian teh Oh, surat dari itu di print berarti. marah-marah mulu. Target belum tercapai. Udah ya itu pengurusnya kita udah disahkan berarti. Ini ada ajaran di mana ya kira-kira ya? Mungkin di ABRI gimana ABRI? Iya. Otoriter ya Pak. Tuh militer, apalagi kerjaan-kerjaannya. Sama Atau misalnya di mana ya kira-kira pesta tinggi. TNI. Si Sambo itu tah nyuruh mundur. Si Nah. Sambo. Ya, ini jarang yang ini mah ya. Iyalah. Oke, kalau udah ini selesai baru di set. Ini untuk Nah, print aja ke sini. kemarin ada yang ngisi apa potensi bahaya goreng apa kemarin sih Bu? Goreng kerupuk ya, kerupuk apa bahayanya Pak? minyak Biologi katanya, bakar keciprat. Cipratan. kimia, fisika, Kimia. Fisika. fisika, Panas. Panas ya ya. ada panas, api lah, ada api, Iya. bahan panas, ada benda panas gitu. Nanti ada pengelolaannya. Bagaimana caranya biar dia tidak terciprat? Itu Helm. APD bilang. APD. APD lengkap. Pakai ini. Oke ya. Ini udah ngerti yang ini? Iya. Nah, ini kalau yang sama-sama delete aja ya. Iya. Tanpa ini delete menurut saya. Oke. Hilang. Ya, Oke. karena sama nih deletein. Nanti selanjutnya sama ibu ya. Siap. Wilis ke mana Pak? Hah? Wilis. Bilang ke anaknya. Kemana? Sekolah. Oh, Sugante. Ambil rapot. Oh, Sugante. Caranya. Udah Pak. Udah apa? Nah, Konsul kakak buat di mana? di Ngebantu. tempat itu, tempat mereka kerja. Ya tempat kerja yang di mana? Kalau kami di kantornya Pak. Hah? Di kantornya. Pos UKK itu buat tempat kerja yang nggak kayak yang nggak ada kliniknya. Yang Kalau di perusahaan besar kan udah ada kliniknya, Iya. nggak usah bentuk pos UKK, udah ada klinik. Yang perusahaan yang nggak mampu bikin klinik gitu tuh. Itu udah ada kliniknya lah. Nah, misal dia kenapa nggak ada klinik, nggak ada uangnya, nah minimal ada pos UKK lah kita ini Sebenarnya ada bantu. pos UKK gitu. Iya, itu ngerti kan? Iya, iya. Di situ ada pabrik tahu, kan mahal bikin klinik, mendingan usaha klinik daripada tahu. Ya udah bikin UKK. Dan nggak usah satu-satu gitu, Ya. barengan aja. Oke, udah ya. Ya. Nanti kalau bisa ada SK-nya. Dari puskesmas ya Pak. SK-nya kayak posyandu lagi Bu. Oh. Kepala desa makanya di Gero. Nah, Pak. Cara membentuk pos UKK itu pertama survei mawas diri dulu. Ada. Kira-kira ada berapa tempat? Aku coba 2 Pak. Ada 2 tempat kerja kan banyak Bu. Ada desa ada. Nah, untuk desa pakai apa? Ada kliniknya nggak? Di desa. Nah,
Dia suka di situ buat orang desa. Iya. Tempat kerja bukan? Dibentuk. Tapi kan dekat sama pustu. Apanya? Iya, Itu beda lagi. Pokoknya jangan bilang gak ada klinik, gak ada foto. Jauh ke Bidan desa nak. Hah? Ayo bidan desa stay di situ. Perlu pak. Hah? Ada bidan desa stay. Masalahnya dia dapat pelayanan kesehatan enggak? Kita kan siklus hidup nih. Bagaimana kita meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ke usia produktif? Kalau tidak ada tempat pelayanannya, makanya kita dekatkan dengan membentuk petugas. Nanti untuk petugasnya bidan desa. Jadi bidan desa nanti gak ngurus posyandu doang. Tapi mereka nggak setiap hari di desa. Hah? Nggak setiap hari nggak apa-apa ya. Posyandu tuh kayak posyandu, sebulan sekali. Oh tuh gitu pak. Sebulan sekali Bu. Itu kayak posyandu sama persis, cuman beda orangnya, beda sasarannya. Kalau posyandu bayi dan balita. Iya. Sekarang kan yang di DAP yang digabung apa? Pos remaja, lansia, sama pos kaya kan. Nah, pos kan kenapa nggak masuk? Iya ya pak. Karena perlu mau untuk orang kerja. Kalau itu kan wilayah RT, RW ya, rumah tangga ya masyarakat. Dia bekerja, cuman dia bukan situ kerjanya. Kalau orang desa kemana dia dapat pelayanan kesehatan kerjanya? Susah kan? Bikin. Nah, cara bikinnya tadi survei dulu tempat kerjanya ada berapa, mana yang udah ada petugasnya, mana yang belum. Nanti yang bagi yang belum diundang perwakilan, kita sosialisasikan tentang petugasnya. Dibentuk, di kadernya dilatih, SK-kan. PR-nya pak. Berarti yang SK ini itu siap itu Pak. Kepala desa. Nah, seandainya ini kan ideal. Iya. Kalau pengen ya udahlah Pak, Puyeng kalau gitu mah mau satu-satu bangga. Itu mah teknik. Oh iya ya. Ini kan bicara idealnya. Kok nyuruh kadernya duitnya rawan bapak. Duit tahun. Iya pasti ya Bu. Iya. Nanti ada uangnya enggak Bu? Ada ini. Cenah. Saya ngomong tadi sama orang Pagasari gini. Harusnya puskesmas itu ya. Ketika ada anggaran BOK turun, itu dikelola dengan baik anggarannya. Mana program yang tidak ada uangnya, mana program yang ada uangnya. Gimana caranya nih semuanya bisa ini jalan? Kalau bendaharanya oke. Hah? Kalau bendaharanya oke. Betul. Bendaharanya enggak peduli deh ya. Ini idealnya, saya ideal ya. Bicara ideal dulu. Ideal mah gampang pak C, ideal mah. Tapi kan orang nggak kepikiran. Nah itu actionnya nggak ada gitu loh. Karena nggak kepikiran. Pemimpinnya itu nggak maju ininya. Eta. Gimana mau bikin begitu? Tuh, ya. Jadi sayang, kasihan bagi program yang nggak ada anggaran. Harusnya kan mereka berpikir, walaupun dia nggak ada anggarannya, ini ada anggarannya, bisa nggak dipadukan, Betul. diintegrasikan. Nah itu. Atau gimana caranya lah diolah SPJ gitu kan. Cuma ketika pelaksanaan itu semua bisa jalan. Pokoknya kemudian jadi kapal. Enggak enak. Dari kampus masa ada uangnya. Iya. Males saya mah. Ini ngerti ya untuk kakak. Oke. Nanti ini yang campuran yang non yang ini Isi, semua ya. Terus Datang. pendataan. Nah, Ini bagian tidak punya klinik kan? sekarang definisi perusahaan. Perusahaan ini tidak jangan berpikiran yang perusahaan besar ya. Aduh, guys, yang saya Perusahaan naon? kecil. Perusahaan naon? Perusahaan kecil juga masuk ya. Contoh desa masuk gak? Desa masuk gak pertanyaan saya? Masuk. Masuk lah kan kecil. Perusahaan bukan? Iya, kecil. Kalau dari katanya, kok perusahaan ini Pak? Berarti kan tempat usaha ini ya itu. Nah, masukin aja yang ini. Desa, puskesmas, klinik, kali tahu. Wah, cik, banyak banget kan? Sebanyak itu. Desa, terus pak klinik, Kok? terus Kan itu kan satu-satu kene ya. Hah? Gimana? Ya ini yang masukin dulu kayaknya mungkin ya Pak ya. Yang dulu ini. Iya maksudnya makanya itu kan sama aja Bu. Nggak maksudnya kan Ini namanya
namanya namanya ngibulin orang dinas. Ya pinter pisan. Padahal orang dinas bisa buka ini. Oh loh. Ini kan nggak tahu passwordnya. Passwordnya nggak bisa diganti-ganti. Pak ulang tadi Pak, perusahaan kecil tuh desa, klinik, terus masih sama nih. Nanti Puskesmas, puskesmas, pabrik-pabrik ya, kecil loh, informal. restoran nggak ya? Alpa, Alpa, Apa restoran Pak? restoran masuk itu Mau pabrik. makan. Kayak rumah makan mungkin Bu. Banyak mau banget. Saung bodeman. Saung bodeman. Oh, kalau soal data kerjasama dengan Ada catering. ini. Oh iya kan ada itu ada juga ya. Bu, kalau soal ini kan pendataan nih, Bu, judulnya pendataan nih. Oke Bapak. Kita kan nggak ada anggarannya, pakai data orang. Oke, ya Data orang kesling, masukin ke dia. Oke, Nah, lanjut. tinggal nanti pembinaan nih. Ini kan data nih. Oke Bapak, lanjut. Ini tidak harus, maksudnya cicil aja, dicicil. Kita jalan-jalan, oh ada yang baru, samperin. Oh, Nah, kalau kita nyamperin, berarti itu ada Nah pembinaan. kalau yang 2 itu bener nih. Mana? Yang 1 sama 2. Benar. Nah ya itu. Nah ini dia. Aduh kacau nih. Coba lihat. Padahal sama-sama aja. Mungkin karena ada rebusan itu berarti 1, 2, 3. Rebusan ikan asin itu loh Bu. Iya kan kalau di sana kan nelayan pada ngerebus ikan asin kayak gitu, bikin ikan asin. Nah masalahnya di sini nih. Kalau kita nggak berkunjung, kita nggak bakal kondisi sebenarnya. Misalnya jumlah pekerja, tahu sih pasti ada apa, kita tahu ada berapa pekerjanya. Kalau kita nggak nanya, nggak tahu deh. Makanya kita harus berkunjung. Ketika datang, ya didata sekalian dibina. Terus yang bagaimana cara pembinaannya nih ada nih formulir pembinaannya. boleh itu Pak, mengacu pada standar penerapan Ya. PP 2. Pertama ada K3-nya gimana? Kalau perkantoran tempat kerjanya pakai yang ini. Semua juga tempat kerja ya. Ya udah K3 masuk berarti. Ada aparnya nggak? Kayaknya pabrik tahu susah ya. Apakah mendapatkan K3? Pertanyaannya pabrik tahu. Kalau ada pos UKK-nya, ya, saya pikir udah. Karena udah ada sistemnya di situ. Tinggal dikembangkan aja. Kalau ada pos UKK-nya ya. Minimal ada pos UKK di situ. Desa ada K3-nya, minimal ada pos UKK-nya. Ada kadernya nanti di situ. Oke, lanjut Pak. Kalau GP2SP ini untuk perusahaan yang perempuannya banyak. Kita nggak ada kos perusahaan. Itu keluhan banyak. Mas. Dulu kalau Susah. untuk kopi mereka nerima kita, sekarang? kita. Sekarang mah siapa lo gitu. Gitu ya. Sekarang kan mereka punya klinik Pak. makan semua kalau kayak gitu mah. Nanti itu perlu campur tangan Dinkes. Di sana. Perusahaan besar ya. Biasa mah orang di Tapi kalau pabrik tahu Pirakot tuh. sama itu nih. Pabrik Cetek lah teman. ceteknya Bu. Ya, pabrik tahu mereka koordinasikan ya, Wak, ya. Nanti kalau yang gede-gede sama kita. Oke. Nanti ketika kita buka jalurnya. Jadi gini, GP2FP itu ada salah satu poin dia harus kerjasama dengan puskesmas. Ya. Puskesmas itu dengan mudah diberikan jalan sama dia itu pasti udah melakukan GP2SP. Kalau dia belum melakukan GP2SP, puskesmas akan kesulitan. Adanya kemarin Cikampek, Benar. dia dengan adanya GP2SP, dia sekarang kerjasama terus-terusan datang. Entah itu ketika ada program PTM ya, dia bisa datang di situ. Dari sasaran. Jagoannya kegiatan siapa lagi? Oke ya, ini bisa. Udah datang lagi sebagai kepala. Ada pertanyaan nggak? Udah. Ini kalau pengen tahu ini ya. Bener belum? Masih ayah. Masih ada. Ayah kene. Jadi yang saya klik ini ya, ini kalau kita klik, ini panduannya sama instrumennya. Oh, ada ya. Oh, pedomannya. Kalau yang ini ketiga ya, Berarti kayak di itu ya diklik ya. ini perkantoran. Ini punya siapa? Ya, oke. Ini punya siapa? Dah, Ya. dah. Ini punya siapa? Nih, Lagi? Udah kan. Oke. Kemarin kayak istri saya kalau Ini udah yang ini ya. Sekarang ke surga. Ini bukan kita. Aktivitas. Tuh, kumaha kan? Nah, Nah. gini. Iya Bu ya, ini bagian. Udah, Oh sama. Lewat Pak kan beda ada orang, beda orang. Oh iya, lewat. Kalau untuk tahun depan nggak apa-apa ya. Betul. Nah masalahnya ketika mau ngupload ini kan cuma satu file.
harus kerjasama dengan yang sebelahnya. Sorganya ya.